Lagi hujan-hujanan mendaki, becek-becek. Ayo terus. Ayo. Oh. Aduh, kotor lagi. Deras banget. Saudara, kita saat ini sedang di pintu keluar Desa Batu Rotok. Ini adalah antrian, jadi harus ngantri dulu sebelum kendaraan di depannya benar-benar berada di atas sana. Nah, jadi ini mobil yang ini tidak bisa jalan dulu, jadi harus menunggu mobil yang di atas sana berada benar-benar aman. Baru jalan EA28AA tuh. Ya saudara-saudara, kita baru sekitar 1/4 jalan ini kita udah berhenti, tidak bisa lewat. Jalanan cukup ekstrem. Seperti yang kita lewat ini, ada seorang ibu dengan anaknya harus berjalan kaki. Beruntung sekarang hujan udah berhenti. Baru saja sekitar 1 km meninggalkan Batu Rotok, jalan sudah semakin berat. Hujan lebat yang mengguyur Batu Rotok pada hari itu membuat jalanan berlumpur. Akibatnya, tanjakan maupun turunan tidak bisa dilalui oleh kendaraan, baik sepeda motor maupun kendaraan roda 4. Saudara, saat ini kita sedang berada di tanjakan Brangmanti namanya. Tanjakan Brangmanti ini jadi masih macet semua, belum bisa lewat. Jadi kita dibayang-bayangi akan menginap di tempat ini karena tidak bisa, mobil di depan banyak jebakan lumpur yang belum bisa dilewati juga. Sementara perjalanan dari Batu Rotok sampai ke sini masih mungkin sekitar baru seperdelapannya mungkin. Jadi perjalanan masih jauh. Kemungkinan kita akan menempuh jalan kaki sampai Orong Telula. Perintah semua kadis, semua karu suruh naik. Jalan kaki? Jalan kaki, karena kendaraan tidak bisa dipaksakan kecuali ditarik dengan alat berat. Oke. Besok pagi. Ditarik dengan alat berat besok pagi? Besok pagi. Berarti sekarang harus jalan kaki? Jalan kaki, siap. Oke, thank you. Tadi kita nginep di Hotel Mandiri. Sudah disiapkan sama dari... Ya, begitulah. Jadi kita harus jalan kaki. Becek-becek. Bersama 2 orang anaknya, Gubernur berjalan dari tanjakan Brangmanti. Cukup jauh. Jadilah Zulfikar yang mahasiswa S2 di London, Inggris, dan Muhammad Iksan mahasiswa di New Zealand itu berjalan kaki menaklukkan tanjakan Brangmanti, Batu Rotok. Karena hari sudah gelap menjelang maghrib, Gubernur NTB memutuskan untuk menginap di Dusun Tanasmea bersama rombongan. Karena risikonya terlalu berat kalau memaksakan berjalan di malam hari di medan seperti itu. Kendala pun muncul karena semua pakaian yang dikenakan dalam keadaan basah kuyup. Rombongan kedinginan. Sementara untuk meminjam pakaian penduduk pun tidak cukup. Terpaksa 1 buah kotak pakaian bekas yang sedianya diberikan kepada korban kebakaran terpaksa dibuka dan isinya pun dikenakan oleh rombongan. Bermacam-macam pakaian, asal cocok ukurannya pakai saja. Kain sarung yang paling banyak dicari. Bahkan karena tidak cukup, daster pakaian wanita pun dipakai. Yang penting bisa menghangatkan tubuh. Dan malam itu pun Desa Tanasmea menjadi ramai kedatangan tamu. Baik tamu yang akan berangkat ke Batu Rotok maupun tamu yang kembali dari Batu Rotok menuju ke Sumbawa. Semuanya menunggu keesokan siang, berharap matahari bisa mengeringkan jalan yang berlumpur agar bisa dilalui. Tapi sebetulnya gini,
harus dilihat dari beberapa persoalannya, misalnya seperti transportasi tadi. Kalau transportasi saya kira kita pakai dua alternatif, satu program jangka panjang, satu jangka pendek. Jangka pendek saya kira kalau bisa ini kita ketersediaan alat-alat berat yang untuk standby rutin. Nah, karena saya lihat materialnya di sini tuh bergeraknya sangat mudah sekali, klaynya tinggi sekali, nah, sehingga itu yang harus mungkin setiap saat ada. Nah, untuk masalah pembiayaan ini karena kaitannya dengan apa namanya kabupaten, ini masih luasnya kabupaten statusnya, ini mungkin bisa berkoordinasi. Barangkali mohon izin Pak Gub, kita memberikan bantuan alatnya, tapi nanti secara rutin operasionalnya ada di kabupaten. Mungkin seperti itu barangkali untuk jangka pendeknya. Jangka panjang Kalau kabupaten susah kasih alat ke desa aja. bisa, operasionalnya susah Pak Gub. Ya, nanti dipikir maksudnya kalau kabupaten susah gitu misalnya. Karena kemarin tuh kita anak-anak itu pelatihannya sudah ada sekolah yang kita di sini. Akan dikasihkan bantuan operasionalnya ke desa juga. Ada Pak. Tapi Kebetulan bantuan kan keuangan. Baturoto kerjasamanya sama UTS. Itu alatnya berapa Dinda satu Pak? Harga alatnya Pak. Ekskavator. Kalau ekskavator yang kita kerjakan dari Punik ke ini Pak, ke Tepal Baturoto Baturoto. ini Pak, itu kita akan turunkan sekitar 12 titik Pak tanjakan. Cuma tidak semua yang bisa kita aspal Pak Camat. Mungkin sekitar 4 atau 5 tanjakan Pak. Termasuk di Kampung Tepal sendiri Pak, itu kita akan aspal di situ. penderitaan Kampung Tepal pakai jalan lingkungan aja Pak. Maksudnya di gang anunya di jalan utama. Jalan utama, utamanya, Pak. Pak. Nah, tapi kalau seperti masuk sini ya, Iya. tapi nanti dulu Pak ya, mungkin rumah dulu ya. Jadi itu Pak Camat ya. Jadi kita coba dulu setiap tanjakan itu kita Pak ya, kita perbaiki, kita aspal gitu ya. Tapi tempat-tempat yang flat itu ya kita biarkan dulu Pak Camat, kita perbaiki Ya mestinya saja. ada kabupaten sharing lah. Ada kabupaten. Kemarin kabupaten ada dana Pak Gub 7 miliar Pak Camat. Tapi kena refocusing Pak. Kena refocusing hilang. Refocusing. Refocusing itu lain lagi. Ya, kemarin sudah kita lihat secara langsung korban rumah yang terbakar bersama-sama. Jadi sejumlah 72 rumah yang terbakar dan langsung teman-teman kami kemarin 4 orang staf bersama konsultan langsung survei Pak Gub untuk segera kita buat desain apa yang cocok nanti kita bangun di situ. Apakah nanti rumah kayu, karena kemarin yang terbakar itu kan rata-rata rumah kayu ya Pak Kades? Nah, nanti apakah kita tetap pakai kayu atau kita buat nanti dari kota dulu, kita beli kayu-kayu Kalimantan mungkin. Kalau kita buat di sini khawatir nanti mungkin ya nanti mungkin ya sama-sama kita pikirkan dengan teman-teman dari Kabupaten Sumbawa. Kemarin Pak Bupati ya kita bagi dua Pak Gub, 72 rumah sama-sama 36. Nah, untuk selanjutnya karena kita lihat termasuk di sini juga di Baturoto kemarin selain rumah yang terbakar Itu kapan mulai mau dibangun? ya, jadi setelah ini kita berkoordinasi nanti dengan ada dana terduga kita ada di BPKD, nanti berapa kesiapannya nanti kita komunikasi dengan BPKD Pak Gub. Nggak mungkin mereka nunggu. Iya betul Pak, segera kalau yang begini Pak, karena ini bencana tidak boleh menunggu tahun anggaran Pak Gub. Nah, selain itu ada masyarakat kemarin juga mengusulkan lewat Pak Kades rumah tidak layak huni Pak. Selain rumah yang terbakar, rumah tidak layak huni ini yang perlu kita pikirkan ya, termasuk di sini juga nanti Pak RW juga mungkin yang contoh kayak gini-gini ya, perlu kita pikirkan karena sudah kita dikasih nginap, dikasih makan Pak Gub. Bayangkan kita kesini agak susah Pak Kadis ya. Berapa begitu capek kita kesini, insya Allah Pak Kades proposalnya itu. Tapi kalau untuk yang rumah tidak layak huni nanti 2021 ya, termasuk jalan lingkungan yang disampaikan Pak Gub tadi malam kita pikirkan juga
pertama ke masjid, termasuk di Batu Rotok ya kemarin masih belum begitu bagus. Insya Allah nanti lokasi rumah yang terbakar itu akan kita tata lebih bagus, mungkin dia lebih asri nanti karena dia rumahnya sama semua. Nah, mungkin untuk sementara. Kayak rumah tahan gempa itu nggak, bukan? Ya bisa juga seperti itu. Ya kayak rumah tahan gempa. Tetap strukturnya tahan gempa. Ya tahan gempa. Ya, siap. Tapi paling enggak gini Pak Gu, mungkin kan kalau seluruh NTB kita harus membawa dulu ya Pak Gu. Ya, kalau ini sukses, Karena saya akan replicate untuk. Tapi kan harus ada contoh sukses dulu. Iya sih, sukses masuk Pak Desa. Dia yang bilang saya tadi makanya. Salah gue. Salah. Kalau Pak Jamal nggak mau main, saya main. Ambil di Napara. Depan Fajar, YouTube. Goyang. Akses jalan, ya. Akses jalan menjadi kendala tersendiri dalam proses pengiriman bantuan terhadap korban kebakaran. Akibatnya, bantuan-bantuan yang berdatangan dari berbagai daerah banyak menumpuk di kantor BPBD Sumbawa, juga di kantor Camat Orongtelu. Akibat medan yang berat ini, tidak semua jenis truk yang mampu melewati medan jalan ke Batu Rotok ini. Hanya ada beberapa truk saja yang mampu menaklukkan medan ke Batu Rotok. Kaki. Akibatnya, harga sewa truk itu mencapai 3,5 juta hingga 6 juta rupiah. Ini meskipun akses jalan menuju Batu Rotok ini statusnya bukanlah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, namun Gubernur Zulkifli Mansyah tidak mau menyerah. Gubernur meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sahdan untuk mencari solusi bagaimana agar provinsi bisa membantu memperbaiki akses jalan.